Sebelumnya saya minta hormat Bapak Ketua STPKSN Samosir Asi untuk membawakan kita. Ya, sebelum kita mulai dan berdoa atas nama pimpinan STPKSN dan Samosir Asi, ucapkan terima kasih untuk kehadiran Pak Heru dan tim yang telah meluangkan waktu untuk kita bersama-sama sharing tentang kesehatan. Saya kira ini kesempatan istimewa yang diberikan melalui percakapan Pak Heru dan Bu Norma untuk memberikan pemahaman atau sharing bersama tentang kesehatan, karena saya kira kanker merupakan salah satu masalah kesehatan yang cukup pelik dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Saya tidak akan panjang-panjang bicara. Sekali lagi terima kasih Pak Heru, kesempatan yang istimewa, dan seluruh kita baik STPKSN maupun Samosir Asi, kita akan masuk bersama dalam acara penyuluhan maupun sharing bersama untuk mengikuti acara pada sore hari ini. Pak Heru dan Ibu, penjelasan kami mohon izinkan saya akan pimpin dalam doa Nasrani pada siang hari ini. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu ya Tuhan, yang mulia anugerah dan kasih-Mu Tuhan berkenan menuntun dan memberkati kami pada siang hari ini. Saat ini Tuhan, kami akan masuk dalam sesi penyuluhan dari hamba-Mu yang Tuhan kudus, Pak Heru bersama dengan tim dari yayasan, untuk menyampaikan sesuatu yang berharga dalam pencegahan untuk masalah kanker. Doa kami supaya Tuhan Engkau memberkati, berkati seluruh peserta, berkati seluruh alat yang kami pakai, dan juga untuk Pak Heru dan bersama dengan tim, taruh hikmat kebijaksanaan supaya semua boleh berjalan dengan pertolongan Tuhan. Kami nyerahkan waktu ini dari awal pertengahan hingga berakhirnya, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah Bapak Ibu, pada hari ini kita akan memulai acara penyuluhan kita, dan saya akan menyerahkan kepada Mr. Heru Jamal Mustafa. Mr. Heru Jamal Mustafa ini adalah Ketua Dewan Pembina Yayasan Komunitas Peduli Kanker dan AIDS dan Ketua Umum Komunitas Peduli Kanker Cervix. Jadi untuk menyambut beliau, mari kita berikan aplaus untuk beliau. Cek 1 juta, 2 juta. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, puji Tuhan, kita ditemukan ya hari ini. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini ada manfaat buat teman-teman, ya. Dan thanks to Dr. Norma, ya, yang beliau telah sebab beliau ya, undangan beliau hari ini saya bisa semoga bisa memberi manfaat buat adik-adik, ya. Beri plus buat Dr. Norma. Dan juga bapaknya dokter teman saya. Saya udah tua sekali ya. Jadi kebetulan beliau ini rupanya teman papa, teman ayah ya. Dulu sama-sama ya dokter senior di Indonesia ya. Dan juga yang kami hormati Pak Uli ya sebagai rektor. Terima kasih. Dan salam sejahtera, salam hormat saya buat adik-adik semua yang saya cintai. Perkenalkan, nama saya Heru Jamal Mustafa. Ya, jadi saya kebetulan sebagai ketua Dewan Pembina dari sebuah yayasan kanker, namanya Yayasan Komunitas Peduli Kanker dan AIDS, dan juga ketua umum dari sebuah komunitas namanya Komunitas Peduli Kanker Cervix. Pernah nonton Dr. Oz Trans TV? Halo? 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 Pernah nonton Dr. Oz Trans TV? Ya. Kebetulan acara ini dulu saya yang mengawali, ya, bersama
Rian Tamrin ya. Jadi dulu saya dan Rian pertama kali mengawali ini karena dulu beliau saat mendapatkan acara ini kebingungan dulu, bingung mau ngangkat tema apa karena program ini dulu dibeli dari Dr. Oz-nya punya Amerika. Ya akhirnya dia datang sharing dengan saya. Waktu itu ada beliau, ada Mbak Rima Melati dan Walter Gotama, dokter. Beliau kan Dr. Walter ini kan ketua yayasan Dokter Onkologi Indonesia. Jadi akhirnya kita hari itu tema pertama kita di acara Dr. Oz adalah bagaimana hidup sehat tanpa kanker serviks dan kanker payudara. Kemudian pada saat itu case-nya ada di Mbak Rima Melati. Mbak Rima Melati itu pertama beliau mengalami ovarian cancer atau kanker pada ovarium. And then selanjutnya setelah itu beliau pun alami mamai kanker payudara, kanker payudara, ya. Jadi dari sini beliau kasih kesaksian sama teman-teman. Dan dari acara inilah berawal saya mulai berpikir bagaimana bangsa kita ini bebas dari kanker, ya. Dan program-program kita juga ini saya lakukan bukan hanya di kampus saja, tapi seluruh instansi juga saya masukin program-program ini. Ya ini kenal ini enggak? Ini Mbak Intan Nuraini. Pernah nonton ini syuting video apa ya? Kemudian beliau menjadi salah satu survivor cancer kita. Ya dulu bersama almarhum Jupe, tahu Jupe ya? Ya. Jadi kami bersatu, kami bahu membahu dan bersatu melawan cancer. Ya. Ya ini penasehat dari yayasan salah satu di antara sekian banyak penasehat. Ini namanya Dr. Denny Joko Widi Purwanto, bisa searching di Google. Beliau kebetulan sebagai spesialis bedah onkologi dan penasehat cancer, dan juga peneliti kanker terbaik nomor 3 di Indonesia saat ini. Ya, beliau pegang kurang lebih ada sekitar 6 atau 7 rumah sakit dia pegang. Memang Indonesia masih kekurangan bedah onkologi. Ya, jadi jangan aneh kalau masalah kanker tidak mudah diatasi, ya, karena memang kita masih kekurangan dokter, ya. Dan bagi saya, menurut saya, kanker dan HIV bukan hanya beban dan tanggung jawab pemerintah atau penderita saja, melainkan ini beban dan tanggung jawab kita bersama. Setuju nggak? Setuju nggak? Setuju, Pak. Makanya saya berharap apa yang Anda dapat hari ini tidak hanya berhenti di Anda. Ya, karena saya berpikir gini, kalau seandainya saya mengisi seminar hari ini kurang lebih ada berapa orang nih? Ada 150 ada ya? Ada ya? Kalau 50 orang dia punya keluarga saudara 10 saja, dia bicara seminar hari ini kepada 10 keluarganya, maka yang kami harapkan ada 500 orang yang bebas dari cancer. Ya, ini harapan kami ya. Ini yayasan kita sebuah yayasan resmi ya, punya legatus hukum. Kantor kita di Haji Bapik, tidak jauh dari sini, kurang lebih sekitar 2 sampai 3 kilo lah dari sini ya. Legatus hukumnya sudah sejak tahun 2013, berarti saya begini ini sudah hampir kurang lebih berapa tahun ya? 19 tahun, 9 tahun ya, 9 tahun around Indonesia nih untuk dokter, keliling-keliling aja ya. Alasan mendirikan kanker ini sederhana, penyebab tingginya angka kanker karena kurangnya pemahaman masyarakat, ya. Makanya saya berpikir bagaimana program preventif ini dibangun dengan cara memberikan promosi cancer atau memberikan pemahaman mengenai cancer, ya. Data terakhir yang kami dapat ini data tahun 2020. Karena tahun 2021 kita sudah dikacaukan dengan masalah pandemi Covid ya. Tapi data terakhir kita masih melihat peningkatan di angka penderita cancer di tahun 2020 angkanya. Dan di saat itu kanker tertinggi masih dipegang 2 cancer. Yang pertama kanker payudara, yang kedua cervical cancer. Ya. Makanya concern kami pada dua case ini, ya. Dan di Darmais yang paling banyak menghabiskan dana BPJS itu adalah kanker leher rahim.
rahim atau kanker serviks. Ya, nanti akan kita bahas hari ini. Payudara nomor 2. Karena kalau untuk kanker payudara lebih banyak ke cipto, ke persahabatan dan yang lain. Tapi di Darmais yang banyak menghabiskan dana BPJS ini nomor 1. Dan Indonesia hari ini masih saya bilang berduka ya menurut kami, karena setiap hari hampir ketemu 40 case baru about cancer. Miris gak? Miris gak? Perlu perhatian gak? Iya, ya. Ini kami berharap prediksi WHO salah, karena WHO memprediksi nanti tahun 2028 akan terjadi lonjakan angka penderita kanker yang besar-besaran. Kami berharap itu boleh terjadi di negara yang lain, tapi tidak di Indonesia. Ya. Ini Pak Jokowi saat memberikan pemahaman ya. Saat beliau lagi kebingungan nih, karena Indonesia ini angkanya luar biasa dahsyat ya. Tahun 2009 yang lalu, saat sebelum kami memberikan yayasan, sampai tahun 2015 masih ada data 1 jam 1 wanita meninggal akibat kanker. Tapi data hari ini belum kami dapatkan karena memang hari ini Indonesia masih concern di pandemi COVID ya. Dan yang membuat angka kematian terjadi terlalu banyak karena banyak case, banyak sekali case penderita datang dalam kondisi yang terlambat. Rata-rata ini penyebabnya. Karena sebenarnya kanker kalau ditemukan di stadium dini dan diobati dengan cara yang cepat dan tepat, ya, saya yakin tidak akan menimbulkan kematian. Ya, makanya hadirnya saya di sini, mudah-mudahan teman-teman semua bisa lebih waspada dan membangun sikap memerangi, bukan hanya bersikap menghindar, tapi memerangi apa yang menjadi pemicu dari munculnya penyakit kanker. Ya, oke? Sepakat? Sepakat. Ya. Seperti case ini case kita yang pertama kali dulu kita angkat di Dr. Oz. Ini pasien kita, dulu pasien rujukan dari wilayah yang terdekat sini, kami ambil ini di wilayah Kanangkan. Ini usia sudah 56 tahun, divonis pertama kanker serviks stadium 2B. Saat kami ajukan berobat ke dokter, beliau tidak mau, alasannya takut ketemu dokter. Akhirnya ketemu lagi dengan kita sudah di stadium 3B2, ya, dan sudah mengalami kidney disease atau masalah pada ginjal, ya, kalau bahasa ini ya, akhirnya dokter saat itu langsung memutuskan untuk angkat rahim. Diangkat rahimnya, tapi tetap tidak bisa menyelamatkan nyawa pasien. Ya, makanya harapan kami lagi-lagi teman-teman semua mau membangun sikap memerangi kanker minimal pada diri Anda dan kepada orang-orang yang Anda cintai. Nah, ini case juga. Ini beritanya rame karena memang ini berita yang paling heboh yang diangkat oleh televisi, ya. Ini kasus tentang Ibu Boni. Ibu Boni itu wilayah Depok. Baru berobat kanker sudah stadium 4. Ini yang luar biasa ya. Akhirnya walaupun ditangani dengan cara apapun, kemungkinan sembuhnya sudah ya hanya 5-10% saja. Itu pun harus berharap mujizat Tuhan ya. Ya teman-teman semua. Kenapa kok sering terjadi masalah diagnosis kanker? Ya ini sebenarnya ini yang kami dapat dari Kemenkes RI. Kami sering sharing dengan teman-teman di sana. Beliau katakan yang pertama dari sisi dokter. Jadi banyak sekali dokter yang belum cancer minded. Sebenarnya saya bilang dokter tidak bisa salahkan. Kenapa? Kenapa dokter tidak cancer minded? Karena memang untuk biaya screening cancer saja, biaya screening cancer butuh biaya mahal. Ya, makanya dokter tidak buru-buru mendiagnosis kalau terjadi gejala walaupun hampir menyerupai cancer. Ini yang jadi masalah ya. Jadi makanya banyak dokter yang enggan merujuk. Kenapa? Karena memang untuk screening cancer itu biayanya cukup tinggi. Walaupun ada beberapa pola screening seperti pap smear,
Saya nggak tahu apakah mamogram ditanggung BPJS atau tidak. Tapi kalau Pap smear hari ini sudah mulai ditanggung BPJS ya. Dari sisi rumah sakit selalu penuh. Ya karena memang tadi yang saya bilang, bukan rumah sakit yang penuh, dokter onkologinya yang kurang, spesialis bedahnya yang kurang. Ya, makanya banyak case cancer yang hari ini daftar penanganan, nanti baru ditangani sekitar 1 bulan sampai 2 bulan ke depan. Makanya di tema cancer kita tahun 2022 ini saat perayaan tanggal 4 Februari kemarin, tema kita ya Kemenkes RI membangun tema Close the Care Gap, tutup kesenjangan perawatan. Nah ini kami harap ini bisa nih. Jadi kami berharap ke depannya tidak ada lagi case cancer yang ditangani terlambat. Ya, hari ini daftar 2 bulan ke depan baru ditangani. Ini tidak mau yang kami dapatkan. Walaupun pesimis kita karena lagi-lagi saya bilang Indonesia masih kekurangan dokter spesialis bedah onkologi. Ya. Dari sisi pasien ini yang paling banyak. Penyebab utamanya adalah kurang pemahaman. Ini penyebab utama. Makanya banyak kejadian lucu di masyarakat. Nih, saat stadium awal dia merasa sehat saja. Jadi parameter orang Indonesia ini luar biasa gitu. Jadi kalau dia masih bisa jalan dianggap itu biasa. Ya, padahal sudah ada gejala-gejala yang mengarah pada cancer. Jadi karena kurang pemahaman banyak sekali masyarakat Indonesia saat di stadium awal dia menunda pengobatan. Atau yang konyolnya ada yang takut ke dokter, takut ketemu dokter. Takut ketahuan penyakitnya, ada yang begitu. Ya, ini sering kami temukan di lapangan. Dan juga case yang ada juga ini jauh dari rumah sakit ini sering terjadi. Maka hari ini kami membangun program di 5 provinsi, dari mulai DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, terus Lampung dan Jambi. Case kita fokusnya untuk program suportif atau memberikan dukungan pada penderita di Lampung. Karena banyak di Lampung ini Lampung dan Jambi cukup jauh dari penanganan cancer. Maka konsultasi yayasan kita di sana. Ya. Ini program yang kita bangun mengenai cara dalam hal memerangi kanker di Indonesia ya. Tapi fokus kita lebih pada kanker payudara dan kanker cervix. Fokusnya ini. Kenapa ini yang kami fokuskan? Yang pertama karena memang angkanya tertinggi di Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, kami pernah dengar filosofi dari Muhammad Hatta, wakil presiden kita dulu yang pertama. Beliau katakan gini, kalau you kasih edukasi sama satu pria, maka you akan hanya menyelamatkan 1 orang. Tapi kalau Anda memberi edukasi kepada 1 wanita, maka Anda menyelamatkan 1 generasi. Makanya kami berharap teman-teman wanita Indonesia ini kedepannya Anda menjadi calon-calon wanita yang bebas cancer. Ya, oke. Demi terlaksananya acara ini, kami menggandeng berbagai macam elemen instansi pemerintah, swasta, semuanya kami gandeng. Karena program promotif keliling Indonesia butuh biaya yang cukup tinggi dan lain-lain. Ya, makanya saya terima kasih, saya thank you lagi sama Pak Uli, Dr. Norma. Hari ini saya diperkenalkan untuk bisa hadir di tempat ini. Ya. Jadi lagi-lagi beri aplaus buat Pak Uli dan Bu Norma ya. Ya. Ini wujud peduli beliau pada Anda. Beliau pengen mahasiswanya bebas cancer. Ya. Dan kami juga hari ini datang juga puji Tuhan acara ini bisa dibuat gratis karena memang ada yang membiayai ya, nanti dari PT thank you ini ya, dari PT JKS 88. Ini dukungan yang diberikan oleh Kemenkes pada yayasan kita. Ini saat itu saya ketemu langsung dengan Kabid P2PL dan ini Dr. Niken. Ini dukungan dari lintas artis dan masyarakat ya, kepada program yayasan kami. Ini dukungan dari stasiun televisi. Ini waktu saya dengan bekerjasama dengan Dr. Os dan Dr. Best Friend Forever di JEK TV.
ya. Dan ini dukungan dari radio-radio waktu itu kita bangun di Banten, ya, mendukung program kita. Ini dukungan dari fakultas bidang pendidikan, ya. Ini sebelum pandemi saya masih rutin mengadakan workshop mengenai kanker payudara di Fikes Esa Unggul. Tahu ya Esa Unggul ya? Tahu nggak? Esa Unggul Jakarta. Tahu ya? Di pinggir jalan tol ya, Jakarta Barat, ya. Ini rutin kita membangun workshop mengenai hidup sejahtera tanpa kanker payudara. Anda bayangin, Fikes, Fakultas Ilmu Kesehatan, masih harus diberikan pemahaman mengenai kanker payudara. Bagaimana masyarakat awam, betul atau tidak? Ya. Oke. Tema kita hari ini. Siap? Siap? Cara cerdas menghadapi masalah organ reproduksi dan kanker serviks. Ya. Bisa kenapa kok harus menghindari masalah? Kenapa kok ada masalah organ reproduksi? Ini adik-adik semua. Halo. Halo. Anda ini wakil-wakil Tuhan yang luar biasa. Amin. Karena Tuhan kasih Anda satu tempat untuk memproduksi umatnya. Namanya organ reproduksi. Jadi kalau sudah dikasih hal yang spesial, harus dirawat spesial atau tidak? Harus disyukuri secara spesial atau tidak? Betul atau tidak? Ya, oke. Apa hubungannya? Ada nggak hubungannya antara organ reproduksi bawah dengan atas? Ada nggak? Ada atau tidak? Ini primer, ini sekunder. Ini untuk produksi, ini untuk merawat. Ada hubungannya nggak? Ada ya. Ini untuk produksi, ini untuk maintenance, ya, gitu ya. Bisa pahami ya? Jadi dua-duanya perlu dirawat nggak? Iya. Perlu atau tidak? Laki-laki perlu tahu nggak? Hah? Perlu atau wajib? Wajib. Karena Anda harus menjadi seorang pendukung, pensupport. Ya? Halo laki-laki? Halo. Jangan mau enaknya saja. Ya? Oke. Let's start. Siap? Siap apa enggak? Siap atau tidak? Siap. Aku tanya sama yang di depan. Kesehatan organ reproduksi penting atau tidak? Penting. Sangat penting. Aku tanya sama ibu-ibu dosen, ibu rektor. Masalah organ intim, Bu, penting atau tidak, Bu? Penting atau sangat penting? Sangat penting. Oke. Saya tanya sama semua. Lebih penting mana? Urusan atas atau bawah? Hah? Atas atau bawah? Hah? Laki-laki. Atas atau bawah? Bawah katanya. Kurang ajar ya, laki-laki ya. Ya. Jadi ini sering kali saya tanyakan di setiap seminar saya dimanapun, ini saya tanyakan. Kenapa? Karena semua berawal dari ini. Wanita Indonesia bilang kalau saya tanya ini, dia bilang sama penting. Ada yang bilang penting bawah, ada yang bilang rata-rata bilang. Bahasanya mengatakan itu, lisannya mengucapkan hal itu, penting bawah atau sama penting. Tapi yang dilakukan, ini mohon maaf, yang dilakukan lebih mengutamakan urusan Wajah. betul atau tidak? Betul. Contoh case. Untuk bibir atas, kalau pakai lipstick dikasih harga yang ratusan ribu atau bahkan ada yang jutaan, betul atau tidak? Betul. Untuk bibir atas. Untuk bibir bawah saat menstruasi saja. Kalau bisa cari pembalut yang termurah, betul ya? Betul nggak sih? Betul nggak sih? Katanya sama penting loh katanya. Berarti kalau pentingnya sama, berarti pelayanannya harus sama. Kalau sama penting, betul nggak sih, Bu? Ya, ini logis ya. Untuk bibir atas, berapa? Minimal ada sampai 1 juta lips. Untuk yang bawah nih, mohon maaf, paling beli yang 10.000, 20.000.
yang dia tidak tahu bahwa itu dibuat dari bahan daur ulang yang menggunakan proses bleaching yang menjadi bahan-bahan karsinogen atau bahan pencetus kanker. Ada case yang lain, kalau kena jerawat, perempuan, nah ini remaja, kalau kena jerawat panik, aduh jerawat, betul? Tapi saat alami masalah bawah, nggak kelihatan katanya, betul? Iya. Jadi lisannya bilang sama penting, kelakuannya tidak. Makanya wajar Tuhan berikan masalah. Maka sejak hari ini kami berharap Anda mulai berlaku adil. Mulai berlaku adil pada diri Anda. Atas itu penting, ya, tapi bawah juga tidak jauh. Juga jauh lebih penting. Betul? Ya, oke. Kenapa kau harus mikirin bawah? Ini dampak ketika Anda tidak pikirkan masalah bawah Anda. Dampak yang pertama, hampir semua wanita Indonesia mengalami masalah menstruasi. Ya, ada yang mengalami masalah oligomenor. Oligomenor itu berdasarkan siklusnya tidak teratur. Ya, kadang siklusnya panjang, 2-3 bulan baru mens lagi. Jarak dari mens pertama sampai mens akhir itu tidak pernah teratur dan jangkanya panjang. Ya, yang kedua mengalami menorrhea. Menorrhea itu darahnya cenderung banyak, ya kadang keluar gumpalan, ya sampai lebih dari 7 hari, bahkan ada yang mengalami sampai 15 hari menstruasi yang seperti ini. Sehingga penderita penyakit menstruasi seperti ini dialami anemia karena buang darah yang terlalu banyak. Ya, ada yang namanya mengalami amenorrhea. Amenorrhea ini tidak pernah mens, tidak mens. Amenorrhea ada 2. Yang pertama amenorrhea primer, dari lahir sampai nenek-nenek sampai tua, sampai menopause dia tidak pernah mens. Tapi ada amenorrhea sekunder yang dari waktu di fase menarsi dia mens biasa, tiba-tiba begitu masuk fase rumah tangga tidak mens. Banyak penyebabnya, mungkin salah satunya akibat KB kan, atau apalah masalah yang lain, ya. Ada lagi yang mengalami namanya intermenstrual dan ini banyak dialami oleh remaja. Sakit kalau lagi mens. Ya. Ini hampir di setiap saya seminar pasti menemukan case ini nih, Dok. Ya. Dianggap itu biasa. Betul. Ada yang dysmenor itu karena masalah biasa. Ya, karena memang fase menarsi atau men awal. Ya, perempuan saluran rahimnya ini menuju leher rahim, proses pembuangannya ada yang sempit masih ya, masih jalur-jalurnya masih belum terbuka, belum meregang ya. Ada yang seperti itu. Tapi juga bisa jadi karena case yang lain. Nanti saya bahas lebih detail ya. Yang ketiga, ini dysmenor ya maksud saya. Yang sakit tadi dysmenor ya. Dia alami sakit. Bahasa medisnya kita sebut dengan dysmenor. Ya, paham ya? Ya. Oke. Kalau intermenstrual ini satu fase siklus mens bisa 2 kali mens. Jadi intinya karena Anda kurang merawat bawah, kurang care sama urusan bawah, akhirnya mengalami masalah. Betul atau tidak? Ya, ini buat ibu-ibu, mohon maaf, ini buat ibu-ibu. Kalau Anda mengalami ini dysmenorrhea, sakit, kalau lagi sakit, ya jangan seperti case gadis. Kalau gadis masih case masih banyak yang wajar karena fase menarsi. Tapi kalau sudah berumah tangga alami ini, saran saya ibu tetap konsultasi ke dokter spesialis objek, spesialis onkologi, ya. Oke, bisa paham ya? Ya, dan ini case yang lain. 7 dari 10 wanita mengalami keputihan. Ya. Ini hasil riset. Dari 10 perempuan 7 mengalami keputihan. Keputihan ada 2. Ada keputihan fisiologis normal. Ini perempuan mau mens, lagi stres, banyak pikiran, menjelang ujian, dia keputihan, wajar. Namanya keputihan fisiologis. Tapi ciri-cirinya bening, tidak berwarna, tidak berbau, tidak menimbulkan gatal. Ini ciri-cirinya.
Tapi ada keputihan yang wajib Anda waspadai. Namanya keputihan apa? Patologis. Keputihan akibat bakteri, virus, dan jamur. Ya. Ciri-cirinya bagaimana? Kental, ya. Warnanya agak kuning-kuningan, kadang kecoklat-coklatan, ya. Kadang bercampur darah. Keputihan seperti ini kalau dialami dan sering mengalami hal ini, segera konsultasi ke dokter. Ya. Paham ya? Oke. Kenapa kok seperti itu? Nih, Ri. Apalagi kalau keputihan dan sakit mens dibarengi, dan ini sering begitu. Jangan disepelekan. Kenapa? Karena bisa jadi merupakan gejala penyakit yang cukup lumayan bahaya. Kalau sudah sakit, masalah mensnya ada, keputihannya sering, bisa jadi kalau itu terjadi terus rutin terjadi, merupakan gejala penyakit bahaya seperti ini apa? Kista. Setelah ketemu saya, Bu, ya Bu, setelah ketemu saya, sama-sama kita katakan jangan ada kista di antara kita. Ya, salah ya. Bagaimana caranya tadi? Jangan sepelekan masalah keputihan dan menstruasi. Karena masalah keputihan dan menstruasi bisa menjadi gejala awal masalah ini. Ini kistadenoma namanya, kista ovarium. Jadi nanti saya bahas kista itu apa, miom itu, ya. Ini kista coklat atau endometriosis. Ini yang banyak dialami remaja, yang menimbulkan dismenor tadi, sakit kalau mens, karena mengalami PCOS, polycystic ovarian syndrome. Banyak kista di ovarium, ya. Jadi mulai hari ini katakan jangan ada kista di antara kita. Sepakat? Ya. Laki-laki sepakat nggak? Sepakat. Ya. Atau mengalami miom rahim. Apa bedanya kista sama miom? Ada yang tahu? Kalau kista cairan, miom massa solid. Ya. Kista bisa tumbuh di mana-mana. Ya, ada kista Bartholin. Kista Bartholin bisa tumbuh di organ intim, bisa tumbuh di mata. Ya, ada seperti kista Bartholin di vagina, kista dermoid maksudnya. Nih, ini kista dermoid bisa tumbuh di rahim, bisa tumbuh di mata. Ya, ada lagi, tahu pernah dengar FAM? Fibrokistik adenomammae, kista di payudara. Jadi kista bisa tumbuh di mana-mana. Kalau miom hanya tumbuh di rahim, makanya disebutnya mioma uteri. Ya, massa solid dan tumbuh di rahim. Ya. Oke. Nih maksudnya. Jadi kista itu cairan yang terbungkus folikel. Ya, dan bisa tumbuh di mana-mana, ya. Kalau miom hanya tumbuh di rahim. Ini bedanya antara kista dengan miom, ya. Oke. Nih. Dan tadi akibat menyepelekan masalah keputihan, masalah menstruasi, kurang perhatian urusan bawah, hari ini cancer berkembang di Indonesia. Nih yang terjadi di wanita di Indonesia ada ovarian cancer, ada endometrial cancer, ada kanker leher rahim yang hari ini kita bahas, ada mammary cancer, ya. Ini akan kita bahas hari ini, ya. Stop it now. Setuju? Mau? Mau nggak? Mau. Iya. Katakan bahwa saya tidak akan kena cancer. Apa? Saya tidak akan kena cancer. Apa? Saya tidak akan kena cancer. Caranya? Merodit Berlaku adil kepada diri sendiri. karena dokter terbaik adalah Diri sendiri. yes. Oke? Nih mohon maaf, kenapa saya ulang-ulang? Ini Bu Dosan bisa jadi shock terapi, Pak Oli dan adik-adik semua. Perempuan Indonesia karena kurang pemahaman. Kalau belum punya masalah, ini yang dipikirin. Betul nggak? Betul nggak sih? Urusan atas ini nomor 1.
Mereka baru mulai penting organ intim, baik yang primer atau sekunder ketika sudah alami. Siap cegah sebelum terlambat? Siap atau tidak? Siap cegah sebelum terlambat? Caranya bagaimana? Berlaku adil kepada diri Anda. Siap ya? Oke, teman-teman semua. Apa sih cancer? Mulai masuk pada pemahaman ya mengenai intinya. Apa sih cancer? Ada yang tahu cancer? Ada yang pernah dengar? Atau mungkin Anda hari ini kan ada smartphone, ya? Apa smartphone bacanya cuma berita gosip? Atau case-case yang lagi hangat saja? Atau masalah artis? Ya. Atau kasus-kasus jamet apa namanya? Bonge. Kalau bonge apal ya? Gitu ya. Iya, Cici apal ya? Iya. Kalau cancer nggak mau tahu, betul atau tidak? Iya, padahal di smartphone ada cukup klik. What is cancer? Langsung keluar nggak? Keluar. Makanya dinamakan smartphone. Tapi karena yang pakainya nggak smart, akhirnya dipakainya buat hal-hal yang nggak bermanfaat. Ya? Apa cancer? Cancer itu mutasi sel yang tidak terkendali. Ya, akhirnya membentuk tumor yang mengarah kepada keganasan. Apa bedanya dengan tumor? Tumor jinak, tidak menyerang organ yang lain. Kalau cancer bisa masuk ke sel darah dan menyerang seluruh organ tubuh. Makanya Mbak Rima Melati awalnya mengalami ovarian cancer, awalnya rahimnya sudah diangkat, akhirnya tahun berikutnya beliau alami cancer payudara. Karena cancer bisa masuk ke sel darah, bisa bermetastase namanya, bisa menyebar, menyerang ke organ-organ seputarnya. Seperti kasus cancer, cervical cancer yang kami sering tangani. Jadi ketika dia mengalami cervical cancer, rahimnya pun ikut bermasalah, ovariumnya ikut bermasalah, bahkan kidney, ginjalnya pun ikut bermasalah. Ya, jadi kanker bisa menyerang organ di seputarnya. Kalau tumor, dia bisa membesar tapi tidak menyerang atau tidak merusak organ-organ di seputarnya. Itu bedanya tumor sama cancer. Kalau miom termasuk mana? Miom tumor. Ya, tadi yang saya bilang miomauteri itu masuknya ke dalam tumor urusannya. Jadi kalau miomauteri tidak merusak organ yang lain, walaupun dia bisa membesar. Ya, beda case sama endometrium cancer. Kalau endometrium cancer bisa menyerang organ seputarnya. Ya, bisa pahami ya? Oke. Apa penyebabnya? Sampai hari ini patofisiologi cancer belum diketahui secara pasti sampai hari ini. Tapi ada faktor-faktor pemicu yang kami anggap ini hasil riset juga. Ini mengarah sebagai penyebab cancer. Yang pertama karena faktor pola hidup yang tidak sehat. Ya. And then akibat virus, bakteri atau jamur terpapar bahan-bahan karsinogen atau bahan pencetus kanker. Hormonal, masalah hormon seperti case mame, kanker payudara, ya. Ini penyebab utamanya, ya, masalah hormonal. Yang hasil risetnya diteliti bahwa penyebab utamanya adalah masalah hormon estrogen, ya. Yang seperti dialami ada karena faktor genetik seperti case ini kenali. Ini Angelina Jolie, kenal? Ini bintang cukup fenomenal di dunia, betul tidak? Beliau ini rela angkat kanker payudara, angkat payudaranya, karena beliau membawa gen BRCA, gen pencetus kanker payudara. Padahal belum menjadi kanker, ya. Tapi beliau membawa gen BRCA, makanya langsung putuskan angkat payudara, mastektomi. Permintaan pribadi kalau ini kasus spesial ya, karena beliau care, dia bilang gue nggak mau daripada nanti terlambat, ya, oke. Teman-teman semua, so apa sih kanker serviks? Ini tema kita hari ini. Ada yang tahu kanker serviks? Tadi kan kanker itu tumor yang ganas. Kanker serviks tahu?
Kanker cervix adalah mutasi sel yang tidak terkendali di leher rahim. Orang awam bilang mulut rahim beda nggak sama leher rahim, Bu? Mulut sama leher beda nggak? Beda. Berarti kalau mulut rahim di mana? Miss V.